Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Bapak. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan bersama-sama dengan kalian mencoba pendalaman materi tentang tema 5, wirausaha. Sudah siap anak-anak ya? Posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Yang kedua, menyediakan cadangan pangan. Yang ketiga, menyelenggarakan proyek industri. Yang keempat, membuat kawasan perdagangan bebas. Jadi, membuat kawasan perdagangan bebas ASEAN. Bisa sering kita sebut AFTA. AFTA merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Kerjasama tersebut berupa pengelolaan produk-produk lokal yang ada di negara-negara ASEAN. Bagi Indonesia, kerjasama tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran. Berikutnya, pengertian magnet. Magnet adalah benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Magnet memiliki kutub utara dan kutub selatan. Gaya magnet yang paling kuat berada pada kedua kutub-kutubnya. Ini kutub selatan, kodenya S, South, yang artinya kutub selatan. Ini N, kutub utara, North, yang artinya kutub utara. Bentuk-bentuk magnet. Bentuk-bentuk magnet ada yang namanya magnet bentuk huruf U. Nih. Ini selatan, ini utara. Ini kutub utara, ini kutub selatan. Magnet cincin karena bulat seperti cincin. Magnet batang, magnet tabung, dan magnet jarum. Bagaimana kita mengenal formulir suatu kegiatan? Formulir adalah secari kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri kita. Umumnya, data diri yang harus diisi dalam sebuah formulir diantaranya nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, kelas, alamat, hobi. Data diri dalam formulir disesuaikan dengan jenis-jenis formulirnya. Sebagai contoh, formulir pendaftaran anggota PMR, anggota Pramuka, PMI, dan sebagainya. Mari kita coba untuk mengidentifikasi formulir yang ada, ya. Berikutnya macam-macam reklame. Iklan pada media cetak adalah pemberitahuan kepada banyak orang tentang barang atau jasa yang akan dijual. Contohnya ada iklan pada surat kabar dan televisi. Berikutnya spanduk. Spanduk adalah salah satu cara promosi yang menggunakan kain sebagai medianya. Spanduk biasanya berisi ajakan, berisi slogan, atau berita yang perlu diketahui oleh khalayak ramai. Sebagai contoh, jagalah kebersihan di sekitarmu, buanglah sampah pada tempatnya, dan lain-lain. Berikutnya poster. Poster adalah selembaran kertas yang berisi tulisan dan gambar, biasanya ditempel di tempat umum. Yang berikutnya brosur. Brosur berbentuk selembaran kertas. Biasanya brosur dibagikan di tempat-tempat umum. Brosur berisi informasi yang ditujukan kepada masyarakat. Yang berikutnya embalase. Embalase merupakan informasi yang biasanya terletak pada kemasan sebuah produk. Informasi-informasi tersebut
memuat detail tentang produk tersebut. Sebagai contoh, informasi di dalam sebuah makanan terkandung nilai gizinya, terkandung lemaknya, proteinnya, karbohidratnya, dan lain-lain. Kemudian komposisi cara pembuatannya. Biasanya di situ nanti ada kode produksi. Ada tulisan baik digunakan sebelum. Artinya dilihat masa kadaluarsanya. Yang berikutnya baliho. Baliho adalah jenis reklame yang ukurannya sangat besar. Ukuran baliho biasanya lebih besar daripada spanduk, sehingga ditempatkan di tempat umum menggunakan tiang sebagai penyangga. Yang berikutnya banner. Banner merupakan media promosi juga. Banner merupakan media promosi yang dicetak dan diletakkan menggunakan besi sebagai penyangga. Yang berikutnya leaflet. Leaflet berbentuk lembaran yang dilipat menjadi 3 atau 4 bagian lipatan. Ya, leaflet digunakan untuk mempromosikan sebuah produk atau memberikan informasi tertentu kepada masyarakat. Yang berikutnya keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar. Antar pemilik usaha maupun masyarakat hendaknya harus menghargai keberagaman kegiatan wirausaha yang ada. Keberagaman tersebut bermanfaat karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, pedagang bakso membutuhkan bahan baku berupa bakso. Bakso ada yang dibuat sendiri ataupun ada yang membeli dari pengusaha pembuat bakso. Sekarang kita lihat, menurutmu pengusaha apa saja yang terlibat dalam kegiatan usaha berikut? Es durian. Jadi pengusaha apa saja yang terlibat? Penjual durian, mungkin penjual es batunya, ya, penjual gulanya, penjual santannya, ya, saling berbagi sehingga bisa dijual oleh si pedagang es durian tersebut. Yang berikutnya kita akan membahas sifat-sifat magnet. Kutub magnet yang sejenis atau senama jika didekatkan akan terjadi tolak-menolak. Kutub magnet yang berbeda jenis atau tidak senama jika didekatkan akan tarik-menarik. Gaya tarik atau gaya tolak magnet yang paling besar terletak pada kutub-kutub magnet. Magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam seperti besi, baja, dan nikel. Ingat, kutub yang senama tolak-menolak, misalnya kutub utara dan kutub utara. Kemudian kalau yang tarik-menarik, kutub utara dengan selatan. Pokoknya yang sejenis tolak-menolak, yang tidak sejenis tarik-menarik. Menurutmu, apa bahan yang membuat magnet ini dapat menarik benda? Karena bahan ini terbuat dari besi. Berikutnya bagaimana cara mengisi sebuah formulir. Formulir diisi dengan menuliskan data diri yang sebenar-benarnya dan sesuai dengan kolom yang harus diisikan. Umumnya, formulir dilengkapi dengan petunjuk pengisiannya. Tujuannya untuk memudahkan pengisi formulir dalam mengisi formulir. Ini ada petunjuknya. Petunjuk pengisian formulir. 1. Isilah dengan pulpen, tinta hitam. Lembar formulir tidak boleh robek dan seterusnya. Ya, diisi dengan huruf kapital. Itu contoh petunjuk pengisian formulir. Apakah kalian sudah memahami bagaimana
pengisian formulir. Kalau belum, nanti kalian bisa membaca di bukumu atau bertanya dengan orang tuamu atau kakakmu. Berikutnya, keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang yang mempunyai wirausaha tentunya ingin mengembangkan usahanya supaya menjadi lebih maju. Kerja keras dan semangat pantang menyerah merupakan sikap yang dapat membuat sebuah usaha menjadi maju dan berkembang pesat. Coba kamu bayangkan saja seorang pengusaha kue. Bagaimana menurutmu? Apa yang harus dilakukan oleh pedagang kue? Tentunya nanti dalam pembuatan bagaimana resep-resepnya, bagaimana nanti penjualannya, promosinya. Masih banyak yang harus dipikirkan supaya pengusaha kue tersebut cepat untuk maju dalam menjalankan usahanya. Bagaimana cara melengkapi formulir data diri dengan baik? Formulir diisi dengan data diri sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Data yang diperlukan dalam mengisi formulir berbeda-beda sesuai dengan kegunaan formulir yang akan kita isi. Sebagai contoh, formulir pendaftaran anggota PMI, nama lengkap, nama panggilan, tempat tanggal lahir, kelas, alamat, hobi. Itu isinya. Berikutnya, bagaimana peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, pertukaran sandang. Indonesia menjual batik-batik buatan perajin Indonesia ke luar negeri, terutama di negara ASEAN. Indonesia juga mengekspor kain wol dan kapas yang merupakan bahan baku pembuatan pakaian. Indonesia mengimpor mesin-mesin pembuat pakaian berskala besar dari Singapura. Indonesia juga mengimpor benang sintetis dari Malaysia. Yang kedua, pertukaran pangan. Hasil pangan Indonesia seperti tepung tapioka, lada, kina diekspor ke Singapura. Sementara kopi, sayuran diekspor ke Malaysia. Indonesia mengimpor hasil pangan seperti beras, gula, buah-buahan, madu dari Thailand dan dari Filipina. Pertukaran papan yang ketiga. Hasil hutan Indonesia seperti kayu banyak diekspor ke negara ASEAN seperti kayu jati ke Malaysia, kayu lapis ke Thailand, kayu mahoni ke Singapura. Semen putih sebagai bahan baku pembuatan rumah diimpor dari Filipina. Bagaimana cara mempresentasikan brosur? Secara tampilannya, brosur memiliki ukuran yang lebih kecil dari poster. Brosur biasanya dipublikasikan dalam bentuk lembaran yang disebarluaskan secara langsung kepada masyarakat. Ini contohnya brosur. Berikutnya, berbagai contoh keberagaman wirausaha. Setiap orang melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang bekerja dengan orang lain, ada juga yang membuka usahanya sendiri. Oleh karena itu, orang yang berwirausaha harus memiliki sikap-sikap dalam menjalankan usahanya agar usahanya berhasil. Sikap apa saja? Yang pertama adalah sikap menghormati dan menghargai antar pemilik usaha. Yang kedua, bekerja keras untuk memajukan usahanya. Yang ketiga, melakukan persaingan usaha secara sehat. Pantang menyerah saat menghadapi hambatan. Tidak sungkan untuk minta bantuan kepada orang lain, terutama ketika membutuhkan pertolongan. Selalu mengembangkan usahanya sesuai dengan perkembangan zaman. Tadi kalian sudah melengkapi formulir, membuat formulir. Tolong nanti sampaikan formulirmu kepada orang tuamu atau kepada kakakmu. Terima kasih. Hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Sampai bertemu kembali di lain waktu.